Kita mulai ya. Shalom teman-teman semuanya, selamat malam. Apa kabar? Shalom, puji Tuhan, baik. Shalom. Tuhan ya. Oke teman-teman, malam hari ini kita akan balik lagi ke gathering online kita dengan tema Blessing to Others ya, yang dibawakan oleh Pastor Eric Johannes. Dan sebelum kita masuk dalam sharing kita berdoa dan memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita mau angkat lagu yang mengatakan, berikanku hati seperti hatimu, berikanku mata seperti matamu, tangan seperti tanganmu, dan hati seperti hatimu. Ya, malam hari ini kita mau minta Tuhan tuntun kita untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain, karena tanpa Tuhan kita nggak bisa. Teman-teman, ayo aku ajak semuanya, kita nyanyikan lagu ini, berikanku hati. Berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Teman-teman, mari kita ulang ya lagu ini ya. Mungkin yang belum tahu liriknya itu udah ditampilkan. Mari dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan. Berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu, berikanku tanganmu. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi katakan, bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bagimu segala pujian dan kemuliaan mulai dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kau telah menyertai melindungi kami Tuhan. Kami bisa beribadah sepanjang hari ini. Kami bisa melakukan aktivitas kami semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan malam hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Biar Tuhan Engkau urapi kami Tuhan,
Berikan kami hati seperti hatimu, berikan mata seperti matamu, tangan dan kaki seperti tangan dan kakinya Tuhan, yang mau melakukan tugasmu Tuhan. Engkau urapi setiap kami malam hari ini, Engkau urapi pembicara kami, Pastor Erik Tuhan, sehingga apa yang disampaikan benar-benar berasal daripada hati Tuhan, dan kami bisa terberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari kita yang siap untuk mendengar firman Tuhan, kita katakan, amin. Oke. Teman-teman, langsung aja kita akan mendengarkan sharing malam hari ini dengan tema Blessing to Others yang akan dibawakan oleh Pastor Erik Johannes. Kepada Pastor dipersilakan. Halo Pastor Erik, suara saya bisa kedengaran? Sempat ini jaringan mungkin keluar. Wah, jaringannya. Oke, teman-teman. Sambil menunggu Pastor Erik, kita sapa-sapa dulu ya. Halo Bro Satya, ada Naomi juga. Apa kabar kalian? Baik. Halo Kak. Puji Tuhan, kabar baik Kak. Kabar baik ya, Naomi ya. Gimana keadaan adiknya, Daud? Masih dalam kata kakakku. Kenapa, Naomi? Masih dalam pemulihan Kak. Oke, kita berdoa ya supaya Daud cepat sembuh. Terus Satya gimana? Luar biasa, puji Tuhan baik. Sudah lama ini. Baik, ya. Semalam ulang tahun aku dirayain, makanya doakan. Kedua 3 tahun kan. Oke, Satya. Siap, Pak. Sudah masuk, Bro, pembicara, Kak Erik. Oke. Shalom, Pastor Erik. Shalom, guys. Wait, 5 menit tar ya. Aku 5 menit. Wait, bentar. 5 menit. 5 menit ya. Oke, wait, bentar ya. Oke, Pastor. Ya, teman-teman, saya sapa-sapa lagi ya. Aten, apa kabar? Ya, shalom bro. Sehat. Shalom. Sehat puji Tuhan ya. Rizka juga. Rizka. Sehat? Oke. Sehat ya. Ada Bang Arwin. Halo, Halo bro, sehat? aku kena influenza. Oh, influenza. Minum obat ya. Iya bro. Tuhan ya. Oke. Lancar. Gimana, Ya? Pastor? Lancar kan? Lancar kan? Bulan Oh, kemarin kalau apa? lancar. Lancar, puji Tuhan. Oke lah. Ya, semangat teman-teman. Satya. Kenapa? Satya semangat Satya. Satya Oh, ya. selalu semangat. Doakanlah. Udah lama. Ulang tahun aku udah Udah lama kita tunggu. nggak berjumpa. Minggu lalu soalnya di. Benar. Oke, teman-teman. Kita Saya dukung cek doa lagi aja ya. ya, saya makan. Jangan lupa itu. Ya. Oke, siap. Oke, saya kembalikan Dan ke laki-laki Pastor saya Erik. juga mau ujian bentar. Oke, Satya. Oke, silakan Pastor. Oke. Thank you teman-teman. Sorry. Ini langsung ya. Yes. Tadi kita udah Langsung. doa. Mungkin ada kayak PW dulu atau apapun. Saya juga kaget tadi. Oke teman-teman, mari kita satu dan doa ya. Yuk, sebelum kita mulai teman-teman, kita satukan hati kita dan doa. Terima kasih Burhani, kami mengucap syukur kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau Allah yang baik. Kami percaya semua kebaikan yang sudah kami terima bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena kemuliaan
kasih-Mu dan semua karena kuasa-Mu. Terima kasih Engkau Allah yang baik. Haleluya. Amin. 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 BTW teman-teman, kedengaran nggak suaraku ya? Aman? Kedengaran, Kak. Amankah? Kedengaran ya? Aman, aman. Aman ya? Aman. Oke. Aman, siap. Oke, jadi thank you teman-teman. Aku jujur pertama kali di sini gitu ya. Aku juga kaget juga. Aku kira tadi ada kayak mungkin ada doa atau apapun. Ini langsung rupanya. Ya. Tapi thank you banget buat invite-nya. Ya, aku diajak oleh Kak Gamaliel. Kami tuh ketemu di Sahabat Pemimpin kemarin. Kalau nggak salah di bulan berapa ya? Ya 2 bulan lalu kalau nggak salah. Ketemu di Sahabat Pemimpin. Jadi bahas sama-sama dan kemarin di invite dan puji syukur gitu ya, aku masih melihat banyak komunitas-komunitas yang luar biasa ya, terus bergerak ya demi satu tujuan untuk biar nama Tuhan dimuliakan dan semakin banyak orang mengenal kasih-Nya. Jadi thank you teman-teman buat invite-nya, undangannya gitu ya, dan mungkin aku perkenalkan diri dulu karena tak kenal maka tak sayang ya. Gitu, aku mengenalkan diri dulu. Namaku Erik ya, Erik Gultom. Aslinya Medan, of course pasti aslinya Medan. Tapi sekarang stay di Jakarta dan juga berkeluarga di Jakarta gitu ya. Dan juga bekerja dan pelayanan juga di Jakarta. Jadi memang untuk saat ini memang stay di Jakarta ya. Dan pelayanan soalnya aku tuh di teens dan youth teman-teman. Jadi makanya kalau misalnya kalau ketemu aku tuh biasanya aku tuh lebih banyak ketemu tuh dunia remaja. Sebetulnya. Itu dunia remaja dan dunia youth. Nah, itu memang di situ aku sering mayani dan dari SMP dulu teman-teman aku juga mainnya udah di teens. Jadi memang nggak tahu ya spiritnya, memang nggak tahu spirit atau mungkin passion saya memang mayani di teens dan youth gitu ya. Tapi of course kadang-kadang juga saya mayani untuk yang di dewasa muda. Jadi ya, dan saya share teman-teman karena setiap umur ketika masuk ke lebih lagi maka akan ada masuk generasi-generasi lain yang akan dilayani pastinya. Ya nggak mungkin kalau teman-teman nanti udah umur 50-60 tahun masih melayani anak remaja ya, ada sih tapi nggak mungkin juga sih ya, maybe not gitu ya, tapi kita melayani semua generasi lah gitu ya. Jadi aku mungkin langsung aja teman-teman gitu ya. Di hari ini aku bahas tentang blessing to others gitu ya. Kenapa? Waktu itu Gamel tanya temanya apa ya gitu ya. Aku langsung bilang blessing to others tuh boleh tuh. Blessing to others tuh boleh gitu ya. Dan kenapa aku bawa ini teman-teman, karena ini yang aku dapat dan beberapa kadang-kadang aku juga sering banget bahas sama yang lainnya gitu ya tentang blessing to others teman-teman. Blessing to others itu bicara tentang memberi hidup untuk mau memberkati orang lain gitu ya. Memberi itu untuk mau memberkati orang lain teman-teman. Dan kita percaya bahwa sekali lagi ini konsepnya teman-teman, bahwa kita percaya bahwa kita nggak sekedar untuk menerima, tapi kita mau memberi hidup untuk memberkati orang lain. Dan Tuhan mengatakan di 1 Petrus 3 ayat 9, mungkin aku akan bacakan di 1 Petrus 3 ayat 9. Di 1 Petrus 3 ayat 9, di situ Tuhan katakan bahwa kita tidak sekedar mengasihi Tuhan, tapi teman-teman kita juga mengasihi sesama. Jadi aku tuh paling suka gini dibilang sama orang, kita beragama, tapi kita tidak mengasihi Tuhan, berarti kita sudah tidak beragama. Why? Karena kita hanya sekedar menjalankan agama, tapi kita tidak menjalankan kasih-Nya. Karena bagi Tuhan itu bukan sekedar menjalankan rutinitas, tapi menjalankan kasih yang Tuhan sudah genapkan ke kita, yaitu salibnya. Dan kita juga genapkan kasih itu pada sesama teman-teman. Jadi Tuhan nggak mau sekedar mengasihi dia, tapi juga mengasihi sesama. Ingat semua teman-teman bahwa kita sudah menerima kemurahan Tuhan, itu ya, salibnya Tuhan, dan selayaknya juga kita juga menggenapkan kasih-Nya dan kita juga memberkati orang lain. Nah, di Ibrani 13 ayat 16 teman-teman. Aku akan bacakan di Ibrani 13 ayat 16. Ibrani 13 ayat 16. Coba aku baca ya. Ibrani 13 ayat 16. Ini aku. Jangan lupa berbuat baik dan saling menolong. Ini versi BMK ya, bahasa Indonesia masa kini. Jangan lupa berbuat baik dan saling menolong, sebab inilah kurban-kurban yang menyenangkan hati Allah. Gitu ya. Di sini katakan bahwa jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab itu yang disenangkan oleh Tuhan. Ingat teman-teman bahwa Tuhan itu disenangkan, gitu ya. Dan of course apapun kita lakukan semua berbuat baik itu untuk Tuhan, gitu ya. Ya,
tujuannya untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini yang perlu kita perhatiin teman-teman. Ini yang perlu kita lihat bahwa pure murni bahwa ketika kita mau blessing to others. Kenapa aku sering banget kayak gini sama orang, ya. Kak, gimana sih cara untuk memberkati orang lain? Gitu ya. So simple. Simple ada begini. Kita sudah ubah orientasi hidup kita yang selalu mungkin kadang selalu me I want aku I want us gitu, I want us atau just me gitu ya, just love myself gitu ya. Kadang cuma sekedar untuk orientasi hidup kita tapi lupa untuk mau membuka mata dan hati lihat orang lain, teman-teman. Gitu ya. Pernah dengar bahasa ini teman-teman, playing victim? Ya, itu sering banget didengar saat ini playing victim, dan kadang-kadang orang atau mungkin ya nangis atau mungkin apa ya, sedih, kecewa. Soalnya bukan kecewa kenapa? Kecewa karena dia tidak dikasihi. Ada orang yang haus untuk dikasihi, gitu ya, banyak. Ada orang yang pengen terus dikasih tapi nggak mau mengasihi orang lain. Ada orang yang pengen untuk diberkati tapi nggak mau berkati orang lain. Ada yang orang pengen diterima, dikasih senyum tapi nggak mau memberikan senyuman, gitu ya. Ada yang orang ingin dihargai tapi nggak mau menghargai orang lain, gitu ya. Nah, yang orang seperti ini yang masih orientasi adalah hidup untuk saya. Yang penting saya yang terima semua itu, hal-hal baik. Nah, kita harus buka mata dan hati kita untuk lihat orang lain, teman-teman. Kita tidak mengasihani diri sendiri. Karena Yesus pun selama hidupnya tidak pernah mengasihani diri sendiri, teman-teman. Kalau Yesus hidupnya mengasihani diri sendiri, dia tidak akan pernah bikin mujizat. Ya. Nggak, teman-teman nggak akan pernah baca Alkitab kisah Yesus melakukan mujizat kalau misalnya Tuhan Yesus masih orientasi hidupnya diri sendiri. Nggak mungkin. Nggak ada tertulis Yesus menyembuhkan orang buta, Yesus menyembuhkan orang sakit kusta. Nggak ada. Kalau misalnya dia fokusnya masih diri sendiri. Tapi Tuhan membuka hati untuk mengasihi sesama dan dia melakukan miracle, mujizat. Tuhan bukan sekedar untuk show off, teman-teman. Oh ini loh aku loh, gitu. Oh ini loh perbuatan baikku. Oh ini loh miracle aku. Oh ini loh. Jadi Tuhan tuh nggak gitu. Tapi Tuhan tuh dengan atas dasar tujuan karena dia membuka hatinya untuk mau melayani orang lain, untuk mengasihi orang lain, teman-teman. Kalau Yesus dulu ada apa ya, Got Talent gitu ya, enggak, Yesus nggak pernah bikin masuk Got Talent. Oke, ayo masuk Got Talent untuk lakukan mujizat, enggak, teman-teman, gitu ya. Yesus fokus kenapa? Karena dia mengasihi orang lain. As simple as that. Cuman itu, teman-teman. Jadi pertanyaan gitu ya. Coba mungkin aku tanya teman-teman. Mungkin teman-teman jawab dalam hati masing-masing. Sulitkah sih mengasihi? Coba. Mungkin bagi kita gampang kok. Gitu ya. Kalau aku kadang kasih pertanyaan seperti ini anak-anak teens gitu, aku di komunitas teens, mereka juga gampang kah? Aduh gampang kok ya gitu. Tapi ketika kita keluar dari gereja, teman-teman, gitu ya, ini masih lingkup di gereja atau di pelayanan, di dunia pelayanan, atau teman-teman di komunitas gitu ya. Di komunitas pasti teman-teman akan gampang kok. Kayak contoh sekarang nih, pasti masih gampang dong tulis Tuhan baik gitu ya, kamu luar biasa gitu ya. Di gereja gitu ya, kamu diberkati luar biasa, amin, pasti gampang banget kasih kata berkat. Ketika keluar dari gereja, oke, itu ujian sesungguhnya, teman-teman ya. Di luar gereja mungkin teman-teman lihat macet gitu ya, apa ya, kok mungkin teman-teman yang di Jakarta pulang di gereja gitu ya, atau mungkin gereja di mall gitu ya, di mall, turun ke mall, lagi lapar nih. Biasanya kalau ibadahnya 11 itu selesai jam 1, atau ibadah jam 10 selesai jam 12. Nah, itu lapar tuh. Ke bawah, lihat rame gitu ya. Oh, langsung tuh keluar ada. Mungkin kita tergoda untuk kata, ih, yang rame kali ini, yang lama kali ini, emosi langsung kan. Nah, keluarlah langsung beda. Beda kali tadi yang di gereja, beda sama yang ketika di ruang makan gitu ya. Mungkin tiba-tiba ada mak gitu di depannya, ya aku dulu ya, kita langsung sobat gitu ya, ini udah lapar kali, ini udah lapar nih, perutnya udah kosong nih, nggak tahu dia lapar kok, udah kayak gitu, udah ngomong lah, habis udah rocos gitu ya dia kalau di kadang-kadang ya itu realita, teman-teman, gitu ya. Kalau di dalam kita mungkin bisa tahan, nggak apa-apa gitu ya. Tapi ketika udah lihat keadaan kita, gitu ya, pasti akan keluar, teman-teman. Makanya, nah itu yang penting banget bagi untuk kita untuk bisa enggak untuk diri kita, teman-teman.
ya, untuk nggak sekedar untuk diri kita gitu ya. Dan Tuhan tuh ngetes di situ gitu ya. Nah, kadang-kadang diuji juga gitu ya, untuk kita bisa berkati orang lain. Contoh mungkin di macet gitu ya. Kita bisa memberkati orang lain, mungkin kasih senyuman meskipun kita disenggol gitu ya. Mungkin disenggol gitu ya, atau mungkin diapain, kita tetap bisa memberkati orang lain. Ya, sulit-sulit, memang gampang sulit, tapi itulah namanya pikul salib, teman-teman. Gitu ya. Dan untuk pikul salib itu artinya teman-teman adalah kita menanggalkan kehendak kita dan kita masuk di kehendak Tuhan. Gitu teman-teman. Makanya kita pelan-pelan proses teman-teman. Ini belajar gitu ya. Enggak percayalah nggak pasti langsung kita bisa lakukan itu. Aku juga masuk di fase itu. Kita semua masuk di fase itu. Kita akan terus diuji. Tapi kita akan terus makin berubah, makin bertumbuh dalam proses Tuhan, teman-teman. Dan pasti bisa, teman-teman, untuk kita terus lihat, kita kikis pelan-pelan. Karena self love itu nggak bisa dikikis secepatnya atau langsung penuh, enggak, tapi pelan-pelan dikikis, teman-teman. Kedagingan kita, apa yang kita inginkan dulu, mungkin kedagingan kita gitu ya, kita kikis pelan-pelan, minta hikmat dari Tuhan gitu ya. Mungkin yang suka bola di sini, aku suka bola, aku pecinta MU yang sedang lagi terpuruk luar biasa tahun ini gitu ya, sering menangis, kemarin kalah 4-0 gitu ya, dalam hati gue udah begadang, kalah 4-0 ya sudahlah ya gitu ya. Ya lagi musim ini lagi kacau balau, seperti nggak tahu gimana pun teman-teman gitu ya. Tapi untuk as simple contoh gitu ya, aku untuk besoknya pelayanan, tapi mungkin bisa nggak di kedagingan, mungkin kalau jam 3 nonton, mungkin kita nggak dulu deh gitu ya. Yang seperti itu, simple gitu teman-teman. Nanti aku nonton jam 3 begadang, pelayanan kacau balau. Nah, gitu ya. Teman-teman, kita minta hikmat dari Tuhan, teman-teman. Jadi kedagingan seperti itu yang perlu kita kikis. Mungkin kehidupan lama, teman-teman, itu yang perlu kita kikis. Yang kehidupan lama yang artinya ada teman-teman ini yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan gitu ya, yang mungkin mengecewakan hati Tuhan, itu pelan-pelan dikikis dan buka hati kita untuk mau konteks hidup kita untuk oke, aku mau hidup di dalam Tuhan dan aku mau mengasihi sesama, teman-teman. Berat tapi pasti bisa, teman-teman. Dan ketika kita blessing to others itu dengan kerelaan hati, beri dengan penuh sukacita. Di sini aku nggak lingkup tuh mengasihi itu memberi ya teman-teman, tapi beri itu enggak sekedar barang teman-teman gitu ya. Di saat ini senyuman itu penting gitu ya, makanya aku selalu bilang sama teman-teman aku gitu, sama orang-orang, selagi kita hidup berilah senyuman. Kenapa? Karena orang kalau dikasih senyuman tuh pasti senang dong. Ada nggak di sini dikasih senyuman nggak senang gitu ya? Kalau ada yang nggak suka, suruh nanti temannya kasih senyuman terus gitu di HP atau kasih emot senyum, pasti senang gitu ya. Pak, ada nggak yang nggak suka dikasih senyuman? Pasti dong nggak ada gitu. Pasti suka dong kasih senyuman. Apa kalau dikasih senyuman sama pacarnya gitu ya? Kita mau dan dikasih, pasti senang dong kasih senyuman gitu ya. Nggak sih, nggak ada yang nggak suka gitu ya. Kalau ada yang nggak suka mungkin hatinya lagi galau gitu ya teman-teman. Kalau galau kasih lagu Tulus, hati-hati di jalan. Gitu, pasti yang senang itu gitu. Tapi pasti suka dikasih senyuman, pasti dong gitu ya. Nah, hal simple teman-teman, makanya aku selalu bilang begini, ketika blessing to others itu nggak perlu yang sulit-sulit gitu. Karena ayo memberi yang harus banyak gitu, enggak teman-teman. Kalau selagi kita bisa memberi dengan materi is okay, bagus gitu. Tapi kalau yang hal-hal yang simple senyuman, bantuan mungkin dari usaha kita atau apapun tuh, itu baik teman-teman. Dan di saat ini gitu ya, orang-orang merindukan hal yang simpel tuh seperti ini. Adalah kita ada, posisi kita tuh ada untuk mendengarkan curhatan mereka, untuk mendengarkan, beri waktu teman-teman gitu ya. Kehadiran kita, teman-teman. Makanya kan selalu dibilang begini, aku kalau nggak salah aku pernah lihat di media sosial gitu ya. Lebih berharga teman yang selalu ada daripada teman yang ada di saat senang gitu ya. Soalnya itu satu sarkasme teman-teman gitu, dan itu soal untuk kita yang anak-anak Tuhan gitu, untuk kita melihat jiwa-jiwa, untuk kita mau beri waktu hadir bagi mereka teman-teman, dan lakukan semua itu dengan kerelaan hati, jangan di hati, jangan dengan terpaksa teman-teman. Kita memberikan senyuman terpaksa. Kenapa? Karena ada gembala di samping, jadi kau senyum. Enggak seperti itu. Jangan dong. Kenapa Kak? Kenapa kamu senyum? Kok tumben nih kalau kita ketemu orang yang jarang senyum? Kenapa tumben senyum? Iya, soalnya ini
standar untuk pelayanan Tuhan harus senyum. Nggak gitu, teman-teman. Jangan terpaksa karena harus ada standar dan apapun, teman-teman. Oh ya, aku mau mengasihi, kenapa? Karena supaya dapat standar biar bisa melayani. Enggak, teman-teman, gitu ya. Kita jangan terjebak dengan seperti itu. Tapi realitanya banyak seperti itu, teman-teman. Lakukan semua itu nggak terpaksa. Ya udahlah, supaya aku bisa melayani, ya udah aku mengasihi aja. Oh, kenapa? Ini karena aku udah disuruh, gitu ya. Enggak, teman-teman. Lebih baik gini, aku kan saya sarkasme juga seperti ini. Lebih baik kita membantu dengan tulus hati daripada kita membantu dan terpaksa. Kenapa? Karena orang tuh tahu mana yang tulus, mana yang enggak, teman-teman. Sesimpel, sebisa mungkin kita menyembunyikan. Percayalah, orang-orang tuh bisa merasakan mana yang tulus dan enggak, gitu ya. Bukan berarti mana yang tulus, mana si tulus, mana yang si ini. Si Ariel, bukan, itu tulus itu bukan tulus penyanyi, teman-teman, tapi tulus itu sifat ya, gitu. Mana yang tulus, mana yang enggak. Oh, jangan seperti itu. Nanti dilihat di Google, oh ini tulus, ini enggak. Itu ini bukan tonight show ya, bukan tebak-tebak gambar ya. Ini tulus, ini enggak, teman-teman. Tapi itu sifat, teman-teman. Dan kita harus memberi dan sukacita, ya teman-teman. Dengan sukacita, dan aku selalu begini, sukacita begini. Seperti orang yang terima hadiah, seperti ya hal yang sama ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, kan kita sukacita, ya kan? Ini ada yang nggak sukacita nggak diselamatkan Tuhan Yesus? Pasti dong sukacita, dan sama karena kita sukacita meresponi bahwa kita bersyukur atas keselamatan Tuhan, dan kita pun mengasihi orang lain dengan bersukacita, teman-teman. Di Alkitab Yesus nggak pernah dengan terpaksa, teman-teman, tapi dengan kerelaan hati, teman-teman. Dan kerelaan hati untuk mau mengasihi, sukacita. Kalau misalnya teman-teman baca di kitab ya, Yesus tuh dengan belas kasihan ya. Pasti ada pernah baca nggak sih teman-teman? Kalau ada Yesus melakukan mujizat dengan belas kasihan. Arti belas kasihan itu apa? Iya, dengan sukacita, dengan tulus hati. Nggak ada orang belas kasihan itu dengan sedih, dengan terpaksa, enggak. Tapi dengan tulus, dan ini yang penting, dan tidak meminta imbalan, teman-teman. Please, ketika kita mengasihi Tuhan dan sesama, ini konteksnya mengasihi Tuhan dan sesama, teman-teman. Please, ketika kita mengasihi Tuhan dan sesama, ketika kita memberikan apapun, ketika kita mengasihi dan senyuman dan apapun, please, jangan minta imbalan. Oh, gitu. Aku contoh nih ya, aku sama Gamaliel, gitu. Mungkin aku udah bantu Gamaliel gitu ya, mungkin udah kasih support gitu. Tiba-tiba aku minta, bro, mana bro feedbacknya gitu ya? Mana nih? Bantu dong gitu. Enggak lah, enggak seperti itu teman-teman. Enggak minta feedback, imbalan. Ya udah mengasihi. Masalah kita mungkin dikasih imbalan atau apapun, itu urusan Tuhan. Teman-teman. Aku selalu baca seperti itu. Aku melayani, aku memberikan waktu gitu ya. Aku pernah teman-teman gitu ya. Hanya untuk mendengarkan sharing gitu ya. Curhatan teman-teman. Dan percaya teman-teman di saat ini banyak orang yang pengen ada teman curhat. Percayalah sama saya gitu ya. Pasti teman-teman punya teman-teman yang pengen didengar curhatannya, dan banyak banget. Dan ketika kita hadir untuk bagi waktu dengan curhatan mereka, itu udah powerful banget. Dan aku pernah malam teman-teman, itu jam 1 tiba di telepon panjang lebar, jam 2. Kalau aku mengasihi, memberi waktu tapi aku minta imbalan, aku bisa bilang begini, kemarin aku udah ini ya, udah dengar curhatan ya, udah 2 jam gini-gini ya. Mana imbalan? Mungkin aku bisa minta dana. Enggak, teman-teman. Aku itu urusan Tuhan. Dan aku percaya itu urusan belakang lah. Dan itu bukan tujuan, teman-teman. Makanya mengasihi, memberi, itu tujuannya bukan imbalan. Tapi tujuan atas dasar karena kita mengasihi sesama. Karena kita melayani Tuhan. Karena kita mengasihi sesama. Itu yang penting, teman-teman. Jadi, di sini kita belajar untuk memberi, mengasihi dengan sukacita ya. Aku bacakan ayatnya teman-teman di 2 Korintus 9 ayat 7. 2 Korintus 9 ayat 7 ya. Aku mungkin agak cepat karena takut kelamaan. Mohon maaf kalau misalnya kelamaan ya. Terus 9 7. Nah ini aku sobat suka itu yang BMK. Kalau misalnya teman-teman punya HP pasti ada versi banyak ya. Kayak contoh Inggris The Message Amplified gitu ya. Kalau di Indonesia aku suka bahasa masa kini karena lebih simple bahasanya. Di sini yang dibilang begini, setiap orang harus memberi menurut kerelaan hatinya. Janganlah ia memberi dengan segan-segan. Nah, atau karena terpaksa. Sebab ini isu yang powerful. Ketika aku baca ayat ini isu yang powerful. Sebab Allah
mengasihi orang yang memberi dengan senang hati. Jadi memberi itu dengan senang hati, ya kan? Kan kelihatan teman-teman gitu. Pada mau minjemin sesuatu gitu ya udahlah gitu. Kalau udah ada kata mengasihi, kayak ada kata ya udahlah, itu kayak seperti terpaksa. Gimana? Ya udahlah. Enggak, jangan. Tapi membantu, oke, gitu ya. Jangan yakin teman-teman, karena kita mau mengasihi mereka. Dia yakin, jangan ya udahlah, oh oke lah, ya udahlah, jangan buang kata ya udahlah, karena itu menunjukkan bahwa kita kayak seperti terpaksa. Dan the good news-nya, Tuhan tidak terpaksa mengasihi kita, dan kita pun mengasihi Tuhan dan sesama tidak terpaksa, tapi dengan ketulusan dan kerelaan hati, teman-teman. Nah ini selanjutnya aku lanjutkan, teman-teman. Nah, ini yang penting, teman-teman, ketika kita blessing to others. Kita harus menang dulu dengan diri kita, baru kita memberkati. Kenapa? Karena aku dapat beberapa seperti ini. Banyak orang mengasihi, mencari kebahagiaan. Ya udah, aku mengasihi orang, aku cuma untuk mencari kebahagiaan. Tetapi kita harus memberi kebahagiaan. Aku ambil seperti ini. Kenapa? Kayak tadi. Kita mencari kebahagiaan, kita mencari imbalan. Enggak, teman-teman. Kita mengasihi itu karena kita memberi kebahagiaan. Dan kita sudah dapatkan kebahagiaan itu dari anugerah Yesus Kristus. Ketika kita sudah menang, maka kita akan siap menerima feedback yang tidak baik. Teman-teman, ada nggak di sini yang pernah mengasihi orang, mengasihi temannya, tapi ditikam dari belakang? Tikam itu maksudnya diomongin, teman-teman ya. Bukan ditikam, bukan seperti itu. Bukan, ya. Tolong jangan serem-serem ya bayangannya ya. Bukan seperti itu. Tikam itu bukan itu. Gitu, tapi itu seperti diomongin di belakang. Pernah nggak sih teman-teman? Itu ya, udah baik sama teman. Contoh, ke A ke B. Udah baik banget ke B. Udah apalah ya, udah dengar curhatannya dan lain, tiba-tiba diomongin. Pernah, pasti aku juga pernah. Gitu ya. Diomongin dia bilang, "Ih, ini ya si gambar ini sok baik kali aku tengok." Gitu ya. Mohon maaf ya teman-teman kalau bahasaku Batak kali ya. Memang kayak gini kadang-kadang. Memang masih keluar kali logat Bataknya ini. Yang sok-sok kali yang si gambar ini. Yang sok baiknya dia. Padahal ada ngomongnya itu ya. Aku pernah diomong seperti itu, teman-teman. Apalagi kalau udah kumpul mereka di warung kopi gitu ya. Apalagi kopi, nonton bola gitu, makan kacang sibolga gitu ya. Udah ngomong itu, udahlah tuh, keluar semua gitu kan. Udah. Tapi sakit, teman-teman. Pasti dong. Ada yang suka nggak diomongin di belakang? Wah, gue suka Kak diomongin Kak biar viral. Enggak, teman-teman, bahaya teman-teman. Please jangan konsepnya biar viral. Enggak. Lebih bagus kita viral yang baik daripada viral nggak baik, teman-teman ya, gitu ya. Pasti tapi sakit dong diomongin di belakang. Apalagi yang ngomongin kita teman, mungkin menurut kita gini ya. Ini teman kita yang baik banget tapi diomongin di belakang. Pasti dong, teman-teman. Contoh lagi, kita melayani tulus, tapi kita diomongin pelayanan kita. Mohon maaf teman-teman, tapi ini realita. Aku pernah dapat cerita seperti ini dan pernah ada sharing sama aku seperti ini. Kak, aku pernah diomongin, pelayananku diomongin di gereja. Mohon maaf teman-teman, ini di gereja loh. Diomongin di gereja, gitu ya. Nggak disukain sama teman pelayanannya, gitu. Kita udah tulus nih, tapi nggak disukain. Kenapa? Karena persaingan. Ada teman-teman. Tapi teman-teman, I know itulah pikul salib, teman-teman. Itulah pikul salib dan kita harus menang. Kenapa? Karena gini, ketika kita mengasihi Tuhan, kita akan mengasihi sama. Kalau hati kita belum menang dulu, pasti kita kecewa. Pernah ada kecewa sama Tuhan? Gue pernah. Aku pernah dulu kecewa sama Tuhan. Aku pelayanan, tiba-tiba ada hal nggak baik dan lain-lain, aku diomongin di belakang, kecewa sama Tuhan. Tapi teman-teman, kita harus menang dulu diri kita. Kenapa? Supaya kita tidak kecewa sama Tuhan. Banyak di luar sana akhirnya tinggalkan Tuhan. Alasan kenapa? Karena dia punya konsep begini. Oke, aku ikut Tuhan, yang pasti aku dapat adalah hal-hal yang baik semua. Setiap hari aku akan dapatkan baik semua. Teman-teman, tidak seperti itu. Ya, mungkin kalian udah ngalami. Ikut Tuhan itu, iya, susah-susah gampang. Tadi aku baru ditanya sama anak-anak tim. Tadi kami pas banget sharing gini. Ditanya pernah sih. Ikut Tuhan tuh sulit atau gampang? Susah gampang. Tapi emang bener, teman-teman. Ada sini yang selalu dapat hal, maksudnya gini. Mungkin nggak pernah diomongin, mungkin nggak pernah dapat hal struggle apapun. Enggak dong, pasti ada masalah. Mungkin ada orang yang hinaan gitu dan lain-lain, teman-teman. Tapi kita nggak pikirkan itu. Ketika kita udah menang, oke,
Aku mengasihi fokusku untuk Tuhan. Hatiku murni untuk Tuhan. Fokusnya untuk Tuhan. Dan aku tahu bahwa ketika aku mengasihi Tuhan, orang mau ngomongin apapun, tapi aku percaya bahwa Tuhan disenangkan. Dan fokus untuk Tuhan, teman-teman. Itu kita udah menang, teman-teman. Gitu ya. Dan aku kemarin baru dengar itu, udah ada nonton di TV, ada Elo bilang gini, kita harus punya kuping yang tebal. Gitu ya. Tahu Elo ya, Elo penyanyi ya. Kita harus punya kuping tebal untuk bisa memforsir mana omongan yang enggak membangun, mana omongan yang membangun, teman-teman. Teman-teman percayalah, ada yang nggak suka, itu udah biasa. Namanya dunia, teman-teman. Namanya bumi. Kalau aku bilang, namanya bumi. Pasti ada yang nggak suka sama kita. Mau maaf gitu, teman-teman. Di gereja pun pasti ada juga nggak suka sama kita. Maybe, bisa jadi, teman-teman. Banyak yang seperti itu. Tapi yang fokus kita adalah, ya udah. Mau orang ngomongin apapun, mau orang menghina apapun, mau orang mau gimana pun, mau keadaan apapun, yang penting go on the track. Yang penting aku tetap konsisten untuk melayani blessing to others dengan tulusan hati, teman-teman. Jangan sampai kita turun, artinya kita down, ataupun akhirnya kita berbelok. Tapi kita tetap on the track. Kenapa? Karena kita begini, Tuhan disenangkan kok. Mau kita layani itu, kita pokoknya tulus, gitu ya. Kita pokoknya melayani dengan hati yang bahagia. Pokoknya kita memberi kebahagiaan. Mau orang ngomongin sok baik deh, sok rohani, sok apapun, teman-teman, biarkan aja seperti angin lalu. Jangan sampai itu membuat kita down, teman-teman. Karena Tuhan nggak pernah bilang sok rohani sama kita. Tuhan disenangkan, teman-teman. Fokus kita melayani untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita nggak bisa paksa orang suka sama kita. Takjub bisa, teman-teman. Untuk orang kagum sama kita, bisa. Teman-teman belajar aja public speaking sama Mary Riana. Oh, teman-teman bikin hal semenarik, bisa. Tapi itu di titik kagum. Tapi, bisakah kita paksa untuk orang suka selalu sama kita? Enggak, teman-teman. Enggak. Karena kita nggak bisa menebak hati mereka. Gitu. Tapi yang aku tahu ketika kita melayani dan tulusan hati, ketika kita blessing to others dengan sukacita dan hal lain, Tuhan disenangkan. Dan Tuhan tidak pernah berubah. Selalu mengasihi kita dan selalu senang dengan hal itu, teman-teman. Jadi fokus kita untuk Tuhan, untuk manusia. Tapi aku percaya bahwa manusia yang benar-benar hidup di dalam Tuhan, pasti mereka akan sukacita terberkati dengan orang yang tulus hati kok, teman-teman. Jangan pusing pikirin itu, teman-teman. Kita fokus untuk di dalam Tuhan. Dan biar kita fokus, setia, tidak pernah goyah, teman-teman. Aku percayakan itu. Amin. Amin pasti teman-teman gitu ya. Dan ini lanjutin bahwa ketika kita melayani Tuhan, dan please jangan mencuri kemuliaan Tuhan, teman-teman. Kita blessing to others, kita melayani Tuhan supaya orang bisa kenal kasih Tuhan dan mengikuti Tuhan, bukan karena kenal kasih kita atau ikut kita. Bukan. Kalau aku suka gini kadang sarkasme, teman-teman. Tapi mohon maaf, aku kadang-kadang suka to the point. Makanya kadang-kadang banyak yang orang bilang ini si Eri ngomongnya to the point banget ya. Bukan to the point, tapi lebih untuk membuka, mind blowing aja, teman-teman. Gitu ya. Ketika kita melayani, bukan supaya orang follow Instagram kita. Sekali lagi, karena tujuan kita di dunia ini bukan tuh menambah Instagram kita, followers kita. Tujuan kita di dunia ini untuk biar followers Tuhan yang nambah, bukan followers kita. Kita jangan pusing ya, teman-teman, gini ya. Wah, followersku kok nggak bertambah ya? Kalau aku udah main itu nggak bertambah ya. Oh, followers Instagramku kok nggak biru ya, teman-teman? Gampang kok bikin biru. Beli aja cat biru, bikin Instagramnya biru. Gitu. Atau edit aja di tukang fotokopi itu bisa tuh Instagram biru, teman-teman. Bisa diedit. Tapi teman-teman bukan itu tujuannya, teman-teman. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan, teman-teman. Jadi kita melayani itu semua untuk Tuhan, biar orang yang kenal kasih Tuhan, biar orang semakin banyak ikut Tuhan, teman-teman. Ya, bukan supaya kenal kasih kita, supaya mereka ikut Instagram kita, media sosial kita, enggak. Aku kadang-kadang dulu aku pernah ketemu loh, teman-teman. Realita ini jujur, pernah ketemu orang yang stres. Bukan depresi, lebih ke stres, kecewa. Kenapa? Karena selama dia layani, orang nggak kenal dia, gitu ya. Selama dia layani, kayak orang itu nggak follow dia. Kok gue kok gini-gini ya? Dalam hati. Tujuan kita bukan main untuk purpose untuk kita.
Mau orang kenal, mau orang nggak ikut followers kita, mau orang apapun, is okay, nggak apa-apa. Tapi aku percaya sekali lagi kayak sebelumnya, kalau orang tahu kita mainan terus, pasti mereka akan respect kok, gitu ya. Pasti akan mereka respect. Kenapa? Karena mereka akan suka orang yang menghargai, orang yang baik. Pasti kok orang yang melek pasti begitu. Tapi tujuan kita teman-teman bukan untuk supaya orang semakin banyak kenal kita, teman-teman. Tidak seperti itu. Makanya banyak yang begini. Banyak yang akhirnya ya banyak semua konten-konten rohani dan lain-lain gitu ya teman-teman. It's good, tapi sekali lagi itu tujuannya supaya banyak orang ikut Tuhan, teman-teman. Jangan kejar popularitas karena sekali lagi itu hanya bonus, teman-teman. Jangan blessing to others, jangan mengasihi Tuhan untuk mengubah image kita jadi baik, teman-teman. Biar itu natural, teman-teman. Jangan supaya kita melayani supaya dipuji, enggak, itu biar datang dengan sendirinya, teman-teman. Aku selalu suka banget quote dari Pastor Jeffrey Rahman di PCC. Beliau bilang seperti ini, jangan kejar apa yang datang dengan sendirinya. Sekali lagi ya, teman-teman. Jangan kejar apa yang datang dengan sendirinya. Apa itu yang datang dengan sendirinya? Puji-pujian, itu datang dengan sendirinya. Apalagi image yang baik, itu datang dengan sendirinya. Apalagi orang kenal kita, itu datang dengan sendirinya. Apalagi orang nanti follow Instagram kita, follow Twitter kita, Facebook kita, itu datang dengan sendirinya, teman-teman. Tapi bukan itu fokus kita. Fokus kita hanya, I'm blessing to others, untuk Tuhan, teman-teman. Kalau kita fokus dengan 4 ini, contoh, kita melayani, tapi nggak dipuji. Percayalah, kita akan berhenti untuk ikut Tuhan, kita akan berhenti untuk mengasihi sesama. Kenapa? Karena yang kita cari nggak dapat, teman-teman. Puji-pujian nggak dapat. Ih, gue nggak dipuji nih. Waduh, Pak. Padahal gue udah khotbahnya udah pakai alat-alat, gue udah lompat-lompat, gue udah menari-nari, gue udah khotbah, udah menari-nari di atas genteng gitu, menari-nari di atas menara. Nggak seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Gue udah sampai bawa alat-alat, gue udah peragaan, gue udah sampai pakai storytelling dan lain-lain. Teman-teman, nggak seperti itu, teman-teman. It's okay. Orang mau puji kita, orang nggak puji, nggak itu tujuan kita, teman-teman. Dipuji, praise God. Dipuji, puji Tuhan, bersyukur. Nggak dipuji, tetap puji Tuhan, bersyukur. Haleluya, teman-teman. Jadi kata bersyukur haleluya itu jangan ketika kita dapat yang baik aja baru kita bilang haleluya. Kita dipuji baru bilang haleluya. Ketika kita jadi famous, kita mungkin dibilang, wih, terkenal banget gini-gini, kita bilang, oh haleluya. Ketika nggak dipuji, oh no haleluya. Enggak, teman-teman. Tetap bersyukur. Karena sekali lagi blessing to others ya udah gitu. Ketika kita baik sama teman kita. Gitu ya. Kita kan gini kan, kayak sebel gitu. Karena kita pernah nggak sih kayak dalam hati sebel, ini orang udah dibantu nggak ngomong terima kasih gitu ya. Mana sih mannernya gini-gini. Ya udah, teman-teman, nggak usah pusing, teman-teman. Sekali lagi masalah manner mereka nggak say thank you, yaitu karena udah didikan, mungkin udah didikan. Ya mereka udah dibentuk dari keadaan mereka. It's okay, tapi ya udah. Yang penting kita udah tunjukin perbuatan bahwa kita mengasihi mereka, teman-teman. Dan ingat, ini yang penting, teman-teman. Di saat-saat ini orang itu enggak sekedar butuh kata-kata penguatan, tapi butuh perbuatan yang menguatkan mereka. Karena enggak sudah kata-kata. Kata-kata itu hanya mempesona, teman-teman. Contoh nih, aku ngomong gini-gini, mungkin Gamaliel ngomong public speaking dan lain-lain. Oke, mempesona, gitu ya. Atau mungkin teman-teman ngomong gini-gini. Tapi kita nggak stop untuk begitu. Tapi kita juga harus memberkati orang lain. Karena yang dibutuhkan tuh bukan untuk mereka bikin terpesona, tapi mereka diberkati. Kata-kata yes memberkati. Kata-kata yang powerful yes memberkati. Tapi kita butuh kata-kata yang apapun kita ucapkan itu nyata. Sehingga buahnya pun nyata, teman-teman. Sehingga orang semakin diberkati. Karena makanya banyak orang begini, ini realita. Aku harus ngomong, teman-teman, gitu ya. Di Jakarta juga banyak seperti ini. Kenapa banyak orang tinggalkan gereja? Kenapa banyak orang kecewa sama Tuhan? Karena kebanyakan ketika kita mengasihi mereka, kita lebih hanya kata-kata, tapi perbuatan no. Yang mereka butuhkan tuh ada perbuatan, kata-kata dan perbuatan. Karena nggak cukup untuk mempesona mereka, tapi mereka butuh diberkati, teman-teman. Gitu ya. Kalau bahasa gini ya, bahasa gampang gini. Kalau mereka butuh
sekedar untuk kata-kata terpesona, mereka lebih bagus nonton YouTube. Di YouTube banyak, ada JP Rahmat, ada apapun, ada Pak Gilbert dan lain-lain. Itu udah terpesona. Tapi mereka butuh orang-orang yang hadir di kehidupan mereka untuk memberkati mereka dengan perbuatan yang nyata. Dan it's your time, ini waktunya kita, teman-teman. Hal simple, coba cek teman-teman kita, memberkati mereka, hadir di kehidupan mereka, teman-teman. Jadi itu tujuan kita, teman-teman. Dan please, kalau kita mau ubah image, teman-teman, jangan ubah image, jangan kebaikan itu kita gunakan alat untuk mengubah image, teman-teman. Tapi biar itu kebaikan natural. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa, oh ya biar gua baik, ya udah gua mengasihi orang, biar gua dilihat baik. Enggak, teman-teman. Jangan. Biar itu natural. Kalau memang teman-teman sungguh-sungguh mengasihi, tulus hati mengasihi, pasti itu akan natural, teman-teman. Itu tidak dipaksa. Amin. Aku kan tutup, teman-teman, terakhir di closing hari ini, teman-teman. Ketika kita mendengar semua ini, apa yang harus kita lakukan? What would you do? Apa yang harus kita lakukan? Mulai dan jangan menunggu. Jangan menunggu, tunggu diberkati, atau merasa belum bisa. Jangan bilang begini, aku diberkati dulu, Kak. Oke, Kak, aku dikasih dulu, aku mengasihi sesama. No. Jangan menunggu, tunggu diberkati, atau teman-teman merasa belum bisa. Teman-teman bisa, kayak aku bilang tadi, mengasihi itu nggak harus barang, teman-teman. Senyuman dan lain-lain, bilang stay safe, bilang semangat dan lain-lain, itu hal yang baik, teman-teman. Jangan batasi dirimu menjadi berkat, teman-teman. Jangan pernah batasi. Jangan bilang, aku nggak bisa mengasihi orang, aku nggak bisa berbuat baik. Enggak. Kamu bisa, tapi kamu saja yang hanya membatasi diri menjadi berkat. Ini bukan sekedar bisa atau enggak, tapi antara mau atau tidak mau. Dan aku yakin kita semua mau untuk memberkati banyak orang, to blessing to others. Lihat yang kita punya, perkataan dan perbuatan kita. Ini alat tubuh semua, mulut, perkataan, tangan, perbuatan dan lain itu kita punya. Lihat yang kita punya. Apalagi media sosial, apalagi apapun. Sekarang kita lebih banyak berkata-kata dengan media sosial. Kita sekarang lebih banyak pakai tangan ya untuk berkata-kata dibanding pakai mulut gitu ya. Kita sekarang dunia yang berkata-kata itu typing dibanding speaking. Typing di HP, teman-teman. Dan gunakan waktu untuk kita typing atau apapun tuh typing yang memberkati. Blessing to others, teman-teman. Jangan sampai media sosial kita hanya sekedar untuk ourselves, hanya untuk diri sendiri, tapi gunakan juga media sosial itu untuk bisa memberkati banyak orang. Sehingga apa gini? Sehingga orang bisa bilang gini, wah, aku kenal Gamaliel, aku kenal Kak Arwin, aku kenal Maria, aku kenal Yonatan, Nomi, Rifka, Ambu, aku kenal Susmiati, Nunah, Yohana, Reo, aku kenal Vino, Aten, Satya, aku kenal mereka ini orang yang baik-baik. Aku kayak merasa nyaman. Kayak aku merasa ketika mereka hadir tuh ada kedamaian. Nah, itu. Ketika itu udah terjadi, teman-teman masuk memberkati mereka dan teman-teman katakan, tapi ada sumber kedamaian lagi yang engkau sudah tunggu dan engkau ingin tahu, yaitu Yesus Kristus. Selesai, teman-teman. Orang itu kenal Yesus itu, iya. Mereka tuh pengen lihat anak-anak Tuhan. Siapa sih anak-anak Tuhan? Kita semua. Ya kita semua loh anak Tuhan. Logika kan gitu. Ya. Ya orang kan lihat anak-anak Tuhan. Wah, anak-anak Tuhan udah kayak anak-anak Tuhan nggak mau bantu gini-gini. Maksudnya nggak perkataannya gini-gini. Ya. Mereka kan nggak mau kenal Tuhan. Tapi ketika kita blessing to others dengan tulusan hati, mereka akan mau mengetahui siapa Bapak kita. Wah, Bapak yang luar biasa, teman-teman. Jadi hari ini teman-teman simpel sebetulnya firman-nya. Mungkin enggak ribet teman-teman, tapi susah-susah gampang aku bilang tadi. Tapi aku percaya teman-teman pasti bisa lakukannya. Amin. Amin teman-teman, pasti teman-teman bisa lakukan dengan sepenuh hati dan penuh sukacita. Inti dari kekristenan adalah, inti dari ikut Tuhan adalah ini teman-teman. Ketika kita mau buka hati untuk blessing to others, ketika kita mau buka hati untuk mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan, dan kita sudah menang untuk menanggalkan kehidupan lama kita, dan kita masuk untuk mau mengasihi Tuhan dan sesama. Amin. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa.
Bapak terima kasih buat hari ini. Kami percaya Engkau Allah yang baik. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat Engkau yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau hadir selalu dalam kehidupan kami. Kami membuka hati untuk mengasihi sesama. Kami membuka hati untuk mengasihi Tuhan. Kami itu berdoa untuk setiap, mungkin ada doa-doa di sini yang minta dukungan doa untuk Satya yang baru berulang tahun. Terima kasih buat waktu yang baru ini, di momen yang baru ini. Terima kasih juga untuk ulang tahunnya saudaranya Satya, dan juga nanti akan ada ujian dan tahap dan lain-lain. Engkau bukakan, Engkau berikan hikmat untuk semua bisa baik dan bisa menjawab semua soal-soal yang ada. Juga untuk ulang tahun sepupunya, dan juga lagi menyelesaikan skripsi, Engkau berikan hikmat sehingga skripsi selesai dengan baik. Dan juga teman Satya juga lagi sakit, teman. Engkau berikan pemulihan, kesembuhan, dan kami percaya Engkau memberikan anugerah tanganmu melingkupi, kasih melingkupi teman Satya, dan dia bisa kembali beraktivitas normal. Itu juga untuk kakaknya dari gembalanya yang Engkau panggil, Bapak. Terima kasih buat kasih-Mu. Kami percaya itu waktu-Mu, dan Engkau berikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Engkau berikan anugerah, Kau berikan kasih-Mu yang memeluk mereka. Mungkin mereka bersedih, Kau berikan sukacita, kedamaian, dan kami percaya Roh Kudus melingkupi mereka. Terima kasih buat hari ini. Engkau Allah yang baik, dan puji Tuhan semua karena anugerah-Mu. Dan kami mau menutup sharing ini di dalam nama Yesus Kristus, nama-Mu yang luar biasa dan ajaib yang selalu berikan kebaikan buat kami semua. Haleluya. Amin. Amin. Thank you guys. Amin. Luar biasa. Thank you Pastor Eric Gultom yang sudah menyampaikan firman Tuhan malam hari ini dengan begitu luar biasa sekali ya, memberkati kita teman-teman. Kita belajar untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Oke teman-teman, tadi ada beberapa poin yang aku catat di sini. Habis ini kita nanti akan ada sesi kedua, yaitu tanya jawab. Tapi sebelumnya kita foto dulu ya program ya. Mari kita berikan senyuman kita ambil foto dulu untuk dokumentasi kita. Silakan program. Oke, teman-teman, yuk yang tidak bermasalah dengan jaringan, boleh buka kamera, kita akan foto bersama. Yuk, boleh, Kak Ambu, Kak Ana, Kak Susmi, Kak Mona Lisa, Kak Yohana, Kak Reo, Roaten. Yuk, teman-teman. Aku tunggu 5 detik, teman-teman, ya. Ayo guys, berikan senyuman yang paling terbaik. Oke, lagi loading ya, lagi ada yang loading. Yang lain? Oke, mungkin jaringan ya. Oke deh, nggak apa-apa. Oke, yang ada saja. Oke, siap. Oke, teman-teman, dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, sebentar ini ada yang baru masuk nih. Kita tunggu deh. Ayo Bro Esra, Kak Febrianti, Salai, boleh buka kamera, kita akan foto. Shalom, welcome. Siapa lagi nih yang baru gabung nih? Oke. Boleh yang baru gabung, boleh buka kamera, kita foto bersama. Sebentar teman-teman ya. Orang sabar disayang Tuhan. Oke. Oke, nggak apa-apa, mungkin jaringan lagi ya. Oke, baik deh kalau begitu ya. Nggak apa-apa. Nggak masalah, Kak. Siap. 3, 2, 1, lagi. 3, 2, 1. Sebentar ada chat ini ya. Bentar ya. Oke, 3, 2, 1, lagi. 2, 3, 1, dan terakhir dalam bahasa Batak, 1, 2, 3. Oke, silakan Bro Nathan, waktu selanjutnya. Thank you guys untuk senyuman yang luar biasa ya. Ini menjadi berkat juga loh kita berikan senyuman ya, kata Pastor Eric tadi. Oke teman-teman, aku bacakan ya ulasan yang aku catat tadi. Malam hari ini kita belajar beberapa poin untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Pertama, bahwa kita memiliki mindset bahwa hidup bukan hanya untuk kita ya, bukan hanya untuk saya, tapi kita belajar untuk menanggalkan diri dan pikul salib, ya itu poin 1 yang aku catat. Kemudian kedua, bahwa
kita melakukannya dengan kerelaan hati ya. Salah satu contohnya adalah dengan memberikan senyuman kepada orang lain. Ketiga, bahwa jangan minta imbalan ya. Ketika kita sudah menjadi berkat, jangan pernah mengharapkan imbalan. Karena kalau berharap sama manusia, kita pasti kecewa. Jadi fokus aja kepada Tuhan. Yang keempat, kita harus menang dulu dari diri kita ya. Kita hanya fokus kepada Tuhan saja. Dan yang terakhir, kita harus mulai jangan menunggu kita diberkati. Kayak misalnya ya udahlah gue harus dapat uang dulu kayak gitu kan. Gue harus punya talent yang luar biasa dulu baru aku bisa berkati. Ya kita harus mulai dari hal-hal sederhana seperti senyuman ya, kata Kak Erik tadi itu juga sudah bisa menjadi berkat. Kata motivasi, semangat itu juga sudah bisa menjadi berkat. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa menjadi berkat. Jadi teman-teman, ya semangat ya, kita pasti bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan selanjutnya, teman-teman, sebelum masuk dalam pertanyaan atau sharing, kita perkenalan dulu untuk teman-teman yang baru bergabung malam hari ini. Mungkin Bro Gamah bisa bantu saya, siapa aja yang teman-teman yang baru malam hari ini. Oke, Kak Nathan. Yuk, teman-teman, mungkin sebelum ditunjuk ya, karena tunjuk itu nggak enak ya. Lebih baik langsung maju Ya, begitu benar. ya. Silakan yang merasa pertama kali bergabung, boleh kita kenalan dengan teman-teman BC. Teman-teman silakan yang pertama kali bergabung, boleh buka mic dan open video. Kalaupun nggak bisa video, bisa open mic ya. Boleh? Yes. Oke, berarti ditunjuk ya. Siap ya ditunjuk ya. Kalau Pastor Evi kan memang kan tamu undangan. Udah tadi udah perkenalan di awal. Udah kenalan. Oh iya udah ya. Saya kan saya juga pertama kali. Oke, ya udah deh. Oke, berarti kita tunjuk ya, Bro Nathan ya. Kalau begitu ya, Oke. teman-teman siap ya. Boleh deh, Kak, siapa nih? Dari Vino dulu ya, karena nih antusias nih di chat tadi ya. Lokasinya juga tahu, cuma nih harus kenalan dulu nih. Nama lengkapnya siapa, dan lain sebagainya, kegiatan apa, dan seterusnya. Silakan. Saudara Pino, boleh? Oke, jaringan ya. Oke, kita keep dulu ya. Oke. Nama Seprian di Ogano. Oke, mungkin karena mungkin lagi malu-malu atau mungkin jaringan nggak apa-apa ya. Tapi udah perkenalan diri di chat ya teman-teman. Teman-teman bisa kenal dengan teman kita, Saudara Pino. Oke, thank you Saudara Pino. Nanti bisa bergabung kembali di minggu depan. Berikutnya siapa lagi nih, Bro Nathan? Gantian Bro Nathan yang tunjuk coba. Ada Mona Lisa Sigalingin Ruth. Aku baru lihat kayaknya. Boleh perkenalkan diri. Kak Mona boleh? Suaranya tidak kedengaran ya. Mungkin karena jaringan juga kali ya. Suara di saya kedengeran Bro, cuma kecil tadi. Oh, kedengaran ya. Kecil banget ya. Mungkin bisa diulang. Iya. Boleh Kak Mona Lisa agak didekatin mic-nya. Oke, perkenalkan nama saya Mona Lisa Sigalingging, asal dari Batam. Yang ngajak siapa Kak? Halo Kak Mona. Yang ngajak untuk gabung malam hari ini siapa Kak? Dari teman. Oke, dari teman ya. Thank you sudah bergabung malam hari ini Kak Mona. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Lanjut program. Oke. Sebenarnya ini teman-teman dari ini ya, lebih tepatnya panitia yang ibadah gabungan nanti ya. Ibadah gabungan kita, tapi nggak apa-apa ya. Mungkin kalau dengan aku udah kenal. Mungkin boleh selanjutnya Kak Kareo deh, boleh Kareo? Yuk Kareo. Oke, ini ada di Kareo bisa ya untuk ini.
On mic. Oke. Ini di sini diperkenalkan dirinya ya. Kareo asal Sulawesi Utara. Baik, oke. Lanjut ke siapa lagi nih? Kak Febrianti Selalai, boleh? Itu udah di chat, bro. Febrianti Silalahi asal Batam. Baik, oke, nggak apa-apa. Lanjut ke berarti tadi sama bergabung Kak Febrianti dan Kareo ya di gathering online Virtual Community. Lanjut ke Kak Yohana, boleh Kak Yohana? Oke. Shalom semuanya, shalom. Shalom. Perkenalkan nama saya Yohana Magdalena Mandanga dari Sulawesi Tengah, umur 16 tahun. Saya diajak oleh Kak Nuna Ana. Terima kasih. Oke, Thank you, selamat Kak. bergabung. Baru 16 tahun ya, masih teens ya ini ya. Wah, thank you teman-teman ya. Dari Sulawesi banyak loh. Kayaknya ini yang bawa Kanuna semua ya. Thank you Kanuna. Luar biasa teman-teman kita dari Sulawesi. Selamat bergabung, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Oke, program ada lagi? Sudah cukup Bro Nathan selebihnya di Ya, ya. luar lama semua. Thank you ya teman-teman, sudah aja banyak teman-teman gabung malam hari ini. Dan selanjutnya langsung aja kita masuk dalam sesi kesaksian, dan mungkin ada juga yang mau bertanya terkait tema kita malam hari ini, blessing to others. Silakan. Teman-teman jangan malu-malu ya, kita santai aja ya, kita saling berbagi aja. Mungkin kalau ada kesaksian yang bisa menguatkan kita satu sama lain. Oke, mungkin masih malu-malu ya. Oh, program ada? Boleh. Aku buka deh pertanyaannya. Silakan. Ini menarik ya, mungkin agak tinggi jurang kali ya. Iya. Ya. Ini kan semua teman-teman pelayanan semua ya kebanyakan. Tadi udah disinggung oleh Kak Erik tadi ya. Biasanya, sebentar, ada iklannya. Ini bisa di-mute dulu ya, Bro. Oke, nggak apa-apa. Oke, aku ulang berarti biasanya kita kan dalam pelayanan teman-teman ya. Tadi kan bicara memberkati orang lain, bicara memberkati kan banyak hal ya. Bicara tentang bisa materi, bisa juga waktu, bisa lain sebagainya. Biasanya yang paling sering ini Kak Erik, Pastor Erik dan teman-teman semua nanti boleh kasih ini, kita khusus dalam pelayanan ya. Biasanya itu orang-orang yang demikian, di mana sih sulitnya dalam memberkati orang lain? Ini bicara apa aja ya dalam pelayanan begitu. Apa yang membuat dia sulit untuk memberkati orang lain? Ya kan, padahal sudah dalam terjun pelayanan, sudah diajarkan, sudah belajar secara alkitabiah dan seterusnya. Pokoknya ini bicara masuk ke ranah dalam konteks pelayanan, orang-orang yang kita sudah memang dipanggil dalam pelayanan. Begitu untuk pertanyaan pertama. Boleh silakan di-handle untuk host, Bro Nathan. Oh, oke. Pertanyaan pertama ya, berarti ada kedua nih ya. Jadi teman-teman, sebelum ke Pastor Erik dulu, mungkin ada teman-teman yang mau menjawab ya pertanyaan dari Bro Gama ya. Tadi aku tangkapnya pertanyaannya adalah, apa sih kesulitan kita untuk memberkati orang lain ya? Padahal kita sudah tahu, sudah terjun ke pelayanan, tapi masih sulit untuk menjadi berkat. Apa alasannya? Silakan teman-teman yang mau menjawab. Oke, kayaknya Kanuna mau jawab nih ya. Langsung aja buka mic Kak. Ini pertanyaan terlalu gampang kali pertanyaannya ya. Ya. Langsung dihadang. Kenapa? Langsung dihadang sama Kak Nathan. Emang gitu kan, kita langsung kadang aja. Oke, baik. Pertanyaan dari Kak Gamaliel, kenapa sih kita sulit untuk memberkati orang lain ya? Ini dalam secara pribadi ya, kalau memberkati secara pribadi, kurang lebih saya lagi dalam proses
melakukan hal itu gitu, dalam proses melakukan hal itu. Nah, apalagi kita orang-orang yang sudah melayani Tuhan, sudah tahu tentang kebenaran, sudah sering menyampaikan firman, ya, bagaimana supaya kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Tapi seringkali di saat kita tuh gampang untuk ngomong, tapi lakukan itu kadang-kadang kita mikir, tapi aku kan nggak punya. Tapi jadi dari pikiran kata tapi itu yang menguasai pikiran kita sehingga kita melakukan untuk memberkati orang lain tuh kadang-kadang kayak berat sendiri gitu untuk diri kita. Karena apa? Karena kata tapi itu terus mempengaruhi pikiran kita. Nah, kenapa saya bisa mengatakan hal itu? Karena saya dalam tahap itu melakukan hal itu, ya. Saya mulai mempunyai komitmen untuk jadi berkat bagi orang lain di saat saya kena COVID. Itu pengalaman saya di saat saya kena COVID, dan setelah itu di skripsi saya pun dari situlah muncul moto saya, diberkati untuk memberkati. Jadi saya pakai ayat Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dari situ aku pikir bahwa Tuhan, kalau Tuhan hidup di dalam aku, Kristus hadir dalam hati aku, berarti aku harus lakuin sesuatu. Aku nggak mau tinggal diam, aku nggak mau jadi orang yang biasa-biasa aja di dalam Tuhan dalam tanda kutip. Karena semua orang bisa mengatakan bahwa oh saya bisa berkati orang, tapi tidak semua orang juga membuktikan bahwa dia bisa memberkati orang lain. Itu yang menjadi hal sulit bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang sudah tahu kebenaran, yang bisa ngomong tapi sulit untuk melakukan. Kenapa sih kita kadang-kadang tuh berpikir bahwa kalau kita menjadi berkat bagi orang lain, kita selalu berpikir tentang uang. Kita selalu berpikir tentang uang. Tapi saya selalu katakan bahwa kita harus jadi berkat bagi orang lain, itu banyak hal. Pikiran kita, tenaga kita, kehidupan kita di saat kita berada bersama dengan orang-orang terdekat kita, kita membuat orang lain tersenyum. Tadi Kak Erik sudah bilang ya, kita membuat orang lain tersenyum, kita membuat orang lain bahagia. Itu kita sudah jadi berkat yang luar biasa. Tuhan nggak minta banyak, Tuhan nggak butuh uang dari kita. Tapi Tuhan butuh hati kita untuk benar-benar jadi berkat bagi orang lain. Nah, itu yang sulit, yang sedang dilakukan, yang sedang ada, yang sedang terjadi bagi orang-orang percaya. Apalagi kita anak-anak muda. Kadang-kadang kita berpikir, kan Kak aku belum kerja, aku belum punya uang, aku belum punya gaji. Aku kan masih mengharapkan orang tua. Sehingga apa teman-teman? Sehingga kita tuh mau orang lain tuh sudah melangkah satu langkah ke depan, kita masih ada di tempat. Dan itu yang sekarang puji Tuhan di saat Tuhan ingatkan saya seperti itu, kalau kamu yakin, kamu percaya kalau aku sudah ada dalam hatimu, apa yang mau kau buat untuk aku? Akhirnya teman-teman dari situ aku ambil satu anak sponsor. Saya bilang Tuhan, oke. Kalau Tuhan sudah berkati aku juga mau jadi berkat bagi orang lain. Aku nggak punya apa-apa. Keluargaku bukan keluarga yang berpenghasilan mungkin 1 bulan 500-600 ke atas. Enggak. Mereka mungkin satu hari dapat 50.000 pun mungkin, itu pun kalau dapat ya. Tapi kalau saya bilang Tuhan kalau kasih saya hidup sampai sekarang itu berkat yang luar biasa. Jadi saya mau jadi berkat juga bagi orang lain. Mulai dari situlah saya mulai melangkah, oke Tuhan, saya ambil satu anak sponsor. Padahal waktu itu saya masih kuliah. Saya udah lagi kerjakan skripsi saya, kerjakan proposal skripsi saya. Tapi saya harus melangkah. Dan puji Tuhan ini masuk di tahun yang kedua, saya dapat anak sponsor dari Papua, dari pedalaman Papua. Dan saya awalnya sih saya berpikir saya kepingin punya anak, kalau misalnya saya dikasih pilihan, saya mau ambil anak yang perempuan gitu. Tapi ternyata saya dikasih anak laki-laki. Dan saya bilang, oke. Mau anak laki-laki, mau anak perempuan, saya terima gitu. Puji Tuhan sekarang tahun ini dia masuk SD, karena saya ambil tahun kemarin dia masih TK, tahun ini dia masuk SD.
Itu sangat luar biasa bagi saya secara pribadi, karena saya tahu semua bukan karena saya, tapi semua karena Tuhan. Saya pun sama kayak teman-teman saat ini, masih dalam pelayanan, masih bergumul bagaimana untuk mendapatkan tempat pelayanan yang tepat dan yang tetap dan lain sebagainya. Itulah kembali ke pertanyaannya Kak Gamaliel tadi, mari mulai dari hati kita. Kita tuh harus bertindak dulu. Karena kalau kita tidak bertindak, kita hanya bilang sama orang lain harus jadi berkat, tapi kita sendiri belum jadi berkat. Itu yang masih hampir sebagian berapa puluh persen masih dilakukan oleh orang-orang yang sudah tahu kebenaran, tapi tidak mau melakukan kebenaran itu. Mungkin dari saya sih itu sih, mungkin Kak Erik bisa nambahkan supaya jangan kalau misalnya ada yang ngawur bisa disempurnakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yes, thank you Kak Nuna, luar biasa ya kesaksiannya. Kita jadi termotivasi loh ya untuk bisa menjadi berkat ya dengan apapun yang kita punya. Thank you. Sebelum saya balik ke Bro Kama, mungkin ada satu orang lagi yang mau jawab ya selain Kak Erik ya. Teman-teman ada yang bisa jawab, apa sih alasan kamu untuk sulit banget bisa menjadi berkat bagi orang lain? Silakan teman-teman yang bisa jawab, yang mau jawab, langsung aja buka mic-nya. Oke, karena tidak ada, aku langsung balik aja ke pembicara kita, Pastor Erik, silakan. Oke, Pastor, ada satu poin lagi sih mau aku yang kenapa sulit ya. Karena begini, kayak Reko bilang, itu semua kan menang dari hati ya. Ya, sekali lagi purpose-nya, teman-teman. Makanya ketika Blessing to Others itu ubah purpose. Karena kalau purpose benar, pasti nggak akan sulit, teman-teman. Gitu ya. Makanya aku selalu bilang sama orang, ketika kita mengasihi sesama, coba purpose-nya dulu apa. Kalau purpose-nya ada murni kebenaran firman Tuhan, pasti nggak sulit. Gitu ya. Kan selamanya orang terjebak dengan purpose yang purpose itu yang apa ya, yang akhirnya menjebak mereka untuk sulit untuk mengasihi. Atau apa, mungkin dendam. Contoh dengan teman, mungkin dendam, mungkin apa, mungkin pernah disakiti dan lain-lain, teman-teman. Nah, kita harus pulih dulu itu. Makanya kayak gue bilang tadi, kita perlu pulih hati dulu, bener banget tadi. Gitu ya. Karena kalau hati udah pulih, maka pikiran kita akan mengontrol kita untuk bilang, oke, nggak berat kok untuk mengasihi. Karena kan semua di hati, teman-teman. Jadi perlu untuk kita coba pulih hati dulu. Kalau ada hal yang tersakiti, menang dulu. Menang dulu itu. Lebih baik kita menang dulu semua daripada nanti kita kasihi, ujung-ujungnya kita nggak konsisten. Kenapa? Karena mengasihi itu kan perlu konsisten. Dan orang cari itu adalah mengasihi dan penuh konsisten. Ya, jadi perlu kita tenang dulu, menang dulu dalam hati kita, dan ubah perspektif kita, dan tidak melihat orang gimana. Sekali lagi, ketika kita mengasihi itu tidak seperti membeli barang. Mana yang bagus, mana yang sesuai dengan keinginan kita. Kan kalau beli barang kan pasti yang sesuai dengan keinginan kita dong. Pasti dong. Kalau contoh kita ke toko-toko, pasti kita beli yang kita lagi butuh. Beli yang lagi yang kita inginkan. Nah, mengasihi itu tidak seperti itu. Kita mengasihi orang lagi kita butuh, kita mengasihi orang lagi kita inginkan, tidak. Kan mengasihi kan sesama, kata Tuhan, semuanya. Jadi tidak milih mana yang dikasih. Dan kasih sama kita termasuk musuh kita. Makanya perlu menang dulu hati kita. Itu sih sedikit tambahan dari aku sih. Karena tadi udah semua udah benar, udah mantul. Thank you. Thank you Kak Erik. Silakan Bro Gama. Sudah, thank you Pastor Erik, thank you Kak Ana ya untuk jawabannya. Keren. Oke. Ada lagi, Bro? Lanjut ke teman-teman lain dulu, lanjut ke teman-teman lain dulu. Oke, yang lain dulu ya. Silakan. Atau ada yang mau bersaksi juga boleh ya. Nggak harus pertanyaan. Ayo Bro Ate, tadi udah tadi WA tadi katanya mau kesaksian. Oh gitu. Bener gak ini? Oh, oke. Tadi ada pesan masuk tadi katanya, Bro mau kesaksian nih katanya. Oh, oke. Udah senyum-senyum dia tuh di kamera. Berarti udah siap dia. Oke.
atau yang di sampingnya. Kalau di layar aku ada orang di sampingnya itu. Bro Ezra Haturibu. Halo bro, Halo Pak, sehat? puji Tuhan, sehat-sehat. Oke, ada kesaksian malam ini? Nggak ada Bung, nggak ada yang disaksikan hari ini. Oke, skip ya. Thank you. Lanjut. Siapa yang mau bertanya? Teman-teman jangan malu-malu ya. Mumpung lagi masih ada waktu nih. Rifka, Maria, kesaksian nggak? Yuk teman-teman bertanya Oke. yuk. Aduh, pada sepertinya sudah pada diberkati nih. Kita suruh makanya gak ada Iya, pertanyaan ya. lagi. Oh iya, Kak Suryani apa kabar juga? Baik. Ada Pak yang Ketua, mau disaksikan nggak, Kak? Pak Ketua udah buka mic itu. Oh, oke. Ya. Ada yang bertanya nih. Ya, ambil Bang, sikat Bang. Salam hambanya Kak Erik. Ya aku mau bertanya juga. Ya mungkin tadi yang sudah dijelaskan juga, yang sudah dibagikan juga sudah termasuk jawabannya. Tapi saya secara pribadi mengamati juga kadang ya mungkin karena ya terlebih lagi semakin tuntutan zaman mungkin ya berkaitan dengan memberi atau memberkati orang gitu. Seperti tadi sudah di awal dibilang bahwa ya kita harus memberikan hidup kita untuk menjadi berkat juga bagi orang lain gitu kan. Nah, tetapi saya perhatikan akhir-akhir ini atau mungkin sudah beberapa waktu yang lalu bahwa mungkin ini sebuah pemahaman atau sudah menjadi sudah terfokus begitu. Jadi kita harus mengasihi diri sendiri dulu begitu. Memang ya satu sisi ada benarnya juga gitu. Karena kalau kita nggak siap juga bagaimana menjadi berkat buat orang lain gitu. Tetapi yang saya selalu perhatikan yaitu apalagi berkaitan dengan materi, berkaitan dengan penampilan, berkaitan dengan hebatnya pelayanan begitu. Jadi apakah ini satu fenomena baru atau satu pemahaman yang sedang dimunculkan atau memang hanya dia tidak tahu atau ikut-ikut atau ya memang hanya membuat diri sendiri gitu. Terlebih kan ya sekarang setiap orang apalagi lewat gadgetnya masing-masing kan, kadang aja kita bicara aja nggak diperhatikan kan begitu. Apalagi sekarang berkaitan dengan pelayanan, untuk membagi waktu aja susah, membagi tenaga aja juga susah, hitung-hitungan, apalagi masalah berkaitan dengan uang kan. Nah, sekarang saya perhatikan begitu gitu. Jadi kita harus diri kita sendiri gitu, harus siap, diri kita sendiri harus oke, baru kita bisa jadi berkat. Tapi yang saya tangkap itu diukur secara materi gitu, secara tidak ada ketulusan gitu. Mungkin sekilas teman-teman nggak sadar atau menangkapnya bahwa oh iya diri saya harus perlengkapi dulu, saya harus oke dulu, saya harus punya duit banyak dulu baru bisa jadi berkat. Nah, ya itu menurut saya akan jadi timbul individualis kan. Jadi ego kita yang lebih diutamakan begitu. Nah, bagaimana menurut Kak Erik hambanya atau teman-teman lain dengan adanya menurut saya ini mungkin pemahaman ya, takutnya jadi pemahaman baru begitu. Karena makin lama orang lebih mementingkan diri sendiri, mencari selamat masing-masing kan begitu.
Nah, bagaimana dengan hal ini gitu? Terima kasih. Oke, thank you Pak Ketu untuk pertanyaannya ya, menarik sekali. Mungkin langsung aja ya, saya serahin ke Pastor Erik untuk menjawab. Ini apa ya? Well, aku bukan movement ya, gitu. Ini bukan movement, tapi memang ketika orang sudah bahasa, makanya aku selalu bilang ini sama orang-orang yang ketika di top position gitu, sama orang-orang teman-teman gitu ya yang diberkati gitu ya. Karena aku percaya setiap orang pasti ada musimnya, gitu. Diberkati, mungkin lagi nggak diberkati gitu ya. Nah, aku selalu bilang gini, jangan lupa daratan. Jangan lupa daratan. Artinya apa gini? Jangan lupa gitu loh. Jangan lupa ini semua karena Tuhan. Gitu. Jadi mau aku sih Kak bukan apa ya, bukan gerakan, tapi memang ketika orang itu diuji di situ. Diuji contoh mungkin dalam materi gitu ya. Mungkin dia diberkati dan melimpah-limpah, akhirnya sulit untuk bagi waktu, sulit lagi. Yang dulu mungkin rajin tiba-tiba berubah gitu ya. Kenapa? Karena memang mungkin ada tergoda, ya udah nyaman. Makanya banyak orang itu udah zona comfort zone. Ya, comfort zone susah karena sudah di zona nyaman gitu ya. Makanya yang aku bilang saya semua jawaban sih bagaimana untuk kita, untuk aku dalam masa self love aku itu satu kata benar juga, nggak salah ketika aku juga tadi ngomong seperti itu, bahwa ketika kita mengasihi kita harus menang dulu, tapi bukan berarti kita menang dulu kita nggak pernah mengasihi, jadi kita lebih fokus gitu kan. Beda antara yang menang. Nah, menang di dalam arti ini kita menang untuk kita tahu bahwa purpose kita untuk Tuhan. Kita ikis kedagingan kita. Nah, menang ketika udah kikis kedagingan, pasti otomatis pasti self love itu akan semakin kikis juga. Kan kedagingan kan kita self love itu kan mengasihi diri sendiri, itu kan kita seperti mengasihi kedagingan kita. Bagaimana kita untuk memenuhi kedagingan kita, gitu ya. Nah, itu yang perlu jadi bahayanya. Orangnya akhirnya over. Itu makanya sekali lagi perlu purpose gitu untuk kita menang dulu hati kita. Nah, kalau orang yang udah menang hati kita, lihat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, maka dia pasti akan bisa ngasih Tuhan. Tapi sekali lagi itu antara mau nggak mau. Gitu ya. Bukan masalah bisa nggak bisa, antara mau nggak mau. Makanya beda banyak Kak. Makanya banyak orang yang nggak itu berarti dia belum sadar gitu ya. Makanya dia perlu sadar dulu gitu ya. Aku lebih suka katanya gini, bukan dia belum menang, tapi dia belum sadar gitu loh. Pasti kalau yang sadar pasti itu dong, pasti sadar dong, pasti sadar untuk mau mengasihi sesama, gitu ya, pasti sadar untuk menghargai gitu ya. Dan ya simple lah gitu. Kalau kita mau dihargai orang lain, ya udah menghargai orang lain gitu ya. Gitu. Maka aku selalu bilang sama anak-anak didik, aku kan juga guru di SD kan. Aku selalu bilang sama mereka dari kecil, bilang begini, dari dalam SD aku bilang, kalau kalian gede, please respect sama orang. Jangan minta respect sama orang lain, minta dihargai mulu, dihargai, pengen terus dihargai, pengen terus dibaikin, enggak. Jangan jadi bayi rohani gitu. Jangan hanya mau bayi gitu. Kan tau bayi ya, bayi hanya mau disusuin, mau dikasih makan, bukan kapan kita dewasa untuk bisa makan sendiri. Kapan kita dewasa untuk kita juga bisa mau berbagi berkat dengan orang lain. Gitu. Hal sama teman-teman. Gitu Kak. Jadi intinya lebih ke poinnya adalah mau aku sih belum sadar. Gitu ya. Nah, ya terus disadarkan itu adalah doain atau kita ngomongin, kita bilang ayo gitu. Contoh aku punya teman gitu ya, masih fokusin sendiri, ayo lihat orang lain gitu ya. Ayo, maksudnya hal simpel gini gitu ya. Aku kadang-kadang suka tuh kalau ada di jalan tuh gitu ya. Aku tuh di jalan tuh kalau ada orang-orang yang pakai boneka, atau nggak sih yang di jalan-jalan ada pakai boneka, pakai dinosaurus, ada boneka-boneka gitu ya, kayak boneka mampang gitu. Kok di Jakarta itu ada boneka mampang gitu. Aku kasih itu gitu ya. Karena aku effort, maksudnya aku lihat effortnya gitu ya. Nah, itu kan sulit ya. Ada orang kan 1.000 aja. Aduh, 1.000 lumayan, 1.000 tuh bisa beli apa jeruk-jeruk itu, jeruk-jeruk kaleng itu yang 1.000 itu yang itu. Lumayan tuh. Gitu ya. Nah, simple aja gitu. Makanya menurut aku sih dia belum sadar dan apa ya, belum mengerti apa makna tentang kasih itu. Itu makanya perlu kita mengetahui dulu kasih Tuhan, masuk dulu deep di dalam kasihnya Tuhan gitu ya. Nah itu ketika masuk deepnya dalam kasih Tuhan, kita kan lagi untuk kita bisa menang dalam hal itu gitu kan. Makanya beda Kak, kalau mengasihani diri sendiri sama mengasihi itu beda. Mengasihani sama mengasihi itu beda. Mengasihani itu lebih kepada agak negatif mau aku.
mengasihani, pengen dikasihi, pengen terus disusuin, pengen terus dimakan, pengen terus diapain gitu ya, dikasihani gitu. Nah, banyak orang terjebak di situ. Mengasihi diri nggak apa-apa, it's okay. It's okay. Ya, aku juga di posisi itu. Aku sadar bahwa ya udah aku percaya bahwa, tapi setelah dalam arti gini, kita udah dikasihi oleh Tuhan Yesus gitu loh. Aku saudara apa poin gini, aku udah dikasihi Tuhan Yesus. Masa is time aku sulit banget tuh mengasihi teman. Bahasa gampang gini, orang yang dititipkan nama kita deh, orang tua, abang, kakak, adik, itu kan orang yang dititipkan Tuhan untuk kita kan, gitu ya. Kita lahir dari kedua orang tua kita. Simple aja deh, nggak usah jauh-jauh tetangga. Makanya gue bilang gini, udah nggak usah jauh-jauh tetangga gitu ya. Di rumah dulu, di rumah gitu ya. Ketika udah menang di rumah, kita bisa mengasihi di rumah, maka di luar pun bisa mengasihi dan tidak sulit. Itu sih Kak, menurut aku. Jadi lebih ke kesadaran. Memang itu banyak seperti itu. Tapi aku percaya di sini kita nggak sulit teman-teman gitu ya. Kita masuk lagi, coba masuk deep lagi dalam kasih Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, mengerti kasih Tuhan, maka kita akan lebih ngerti bahwa oh iya ya Tuhan juga mau untuk kita jadi berkat buat orang lain, gitu ya. Jadi berkat ya teman-teman, bukan jadi sultan ya, tolong ya. Tahu yang villa-villa itu kan, jadilah semua sultan-sultan di muka bumi, tolong enggak. Jadilah semua bangsa muridku, yaitu jadi berkat buat orang lain. Kalau jadi sultan, nah itu bahaya Kak. Jadi sultan flexing nanti, ngasihi diri sendiri gitu ya, main itu flexing. Nah itu yang bahaya Kak, makanya itu movement yang bahaya. Ya kan flexing kan awalnya seperti itu, kan flexing awalnya karena mengasihani diri sendiri. Gue mau kaya, gue mau jadi sultan gitu ya. Karena makanya gue kesel ya video itu karena kenapa? Karena ayat jadilah bangsa semua muridku tuh diplesetin jadilah sultan. Sejak kapan kita jadi sultan? Kita tuh anak Tuhan bukan sultan. Gitu ya. Kalau sultan kita tinggal di Brunei Darussalam aja, minta, Pak, gue mau jadi sultan Brunei, kaya langsung, gitu. Tapi kan nggak itu fokus kita. Nah, itu banyak orang terjebak di situ dan karena keadaan. We know keadaan, makanya banyak eksternal yang akan mempengaruhi. Tapi ketika kita semakin dalam akan kasih Tuhan, kita mengerti bahwa dan masih kan nggak harus materi, gitu ya. Hal simple. Makanya orang tuh ngerti dan mengasihi, bagaimana kita beri senyuman dan mengasihi. Orang kan terjebak dengan memberi entusias yang wah, yang menarik. Karena orang kan kalau kerja menarik kan akan disukai. Nah itu bahayanya ya, kayak aku bilang tadi kan. Purpose-nya pengen disukai, dipuji. Pasti dia akan cari yang pemberian yang wah, yang menarik. Gue kasih 1 M dulu deh, baru gue menarik. Enggak kan, kayak kita nggak kerja seperti itu. Jadi seperti itu sih Kak. Thank you. Mohon maaf kalau lama. Ya, nggak apa-apa. Thank you, Kak Erik. Gimana Pak Ketu? Ada yang mau ditanggapi lagi? Thank you, Kak. Makasih. Oke, luar biasa ya. Yang penting tadi kita sadar dulu ya. Jadi ya untuk mengerti ya mengasihi itu apa. Oke teman-teman, jam sudah menunjukkan 8.58 dan waktu kita udah mau habis. Jadi kalau masih ada pertanyaannya disimpan ya, nanti kita akan bahas di grup kita ya. Kita ada grup sahabat BC, kita bisa lanjut bahas di situ. Atau juga bisa japri ya, mungkin DM ke Erik ya, nanya langsung boleh juga ya. Nanti tinggal minta boleh. DM saya terbuka kok, tenang, nggak ada manajemen. Ya, saya nggak pakai manajemen, nggak. Saya nggak artis, saya tetap netizen. Oke, thank you. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi sharing kita malam hari ini kita closing dan sekarang kita masuk dalam pengumuman. Saya serahkan ke Pak Ketu atau Waketu. Silakan. Bang Arwin dulu deh, Bang Arwin. Silakan, Bang. Oke, ya. Salam semuanya. Saya ucapkan terima kasih, puji Tuhan. Kita boleh mengadakan gathering online kembali di malam hari ini. Terima kasih buat hambanya, Pastor Erik Yohanes Gultom. Terima kasih buat sharing firman-Nya. Sangat memberkati dan apa yang sudah disampaikan itu, ya itu realita teman-teman ya, kita hadapi dalam dunia kita,
baik di sekuler maupun di pelayanan. Tetapi yaitu satu hal yang saya dapat juga bahwa kita juga harus dari hati dan terus untuk bisa memberkati, menjangkau banyak orang untuk melihat bahwa kita ini anak Tuhan gitu. Kita ini menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini atau dimanapun kita berada. Terima kasih buat hambanya, Tuhan berkati pelayanan, kesehatan, keluarga, terus dipakai Tuhan dimanapun berada. Terima kasih buat host kita, Bro Nathan, juga buat pujiannya tadi. Terima kasih buat teman-teman semua, Bro Gamaliel, dan semua yang sudah hadir, yang baru pertama kali hadir. Sampai jumpa di gathering online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Saya lanjutkan ke Wakil Ketua, Bro Gamaliel. Shalom. Silakan. Shalom. Oke, thank you Bang. Iya. By the way, untuk Kak Erik kemarin sempat nanya apa ketua kita itu siapa Kak Erik gitu kan. Terus beliau bilang karena kan kita pernah dulu yang undang juga namanya Kak ini juga Kak Gultom juga, markanya sama. Mungkin Kak Erik tahu ya, Pastor Yohanes Gultom. Iya, gembalanya. Oh, Yohanes Gultom, Jonathan. Iya, Kak Jonathan. Banyak ya. Iya, jadi sempat kuklarifikasi sama Bang Arvin begitu kan. Dan ini berbeda, jadi Kak Jonathan ini berbeda. Memang namanya ada yang sama kan, Kak Jonathan juga di dalamnya, tapi ini beda. Di depannya ada Kak Erik tambahannya lagi. Memang marganya sama, ada juga Yohanes juga, tapi berbeda. Tambahannya ada Kak Eriknya di depannya. Itu yang membedakannya ya. Memang sama-sama juga pastor, sama-sama juga STH begitu. Jadi hampir mendekati begitu ya. Gak apa-apa nih. Sama ya. Iya, betul Kak. Ini hanya intermezzo saja. Oke. Thank you buat Kak Erik yang sudah luar biasa. Thank you Kak. Nanti ke depannya bisa sama-sama dengan kami lagi, memberkati kami lagi melalui kebenaran firman Tuhan. Dan juga teman-teman semua, teman-teman ada tambahan pengumuman. Tadi kan disampaikan oleh ketua dan host sebagai quorum juga. Teman-teman tadi aku sudah singgungnya di awal, tadi di pertengahan, doakan teman-teman dalam bulan Mei ini kita ada nanti event besar, ya ada 2, begitu teman-teman. Kita nanti ada 2 ibadah gabungan, teman-teman perhatikan. Yang pertama itu di 27 Mei 2022, itu hari Jumat, jam 7, ya di sini ada perwakilan dari Kak Ana ya, begitu ya. Dan nanti juga yang kedua ada ibadah gabungan juga, di 30 Mei 2022 itu juga ada Kak Ana juga ya. Tadi ada Kak Reo, ada Kak Yohana, tadi teman-teman dari GC lain ya. Teman-teman doakan ini sebagai bentuk kita silaturahmi lah dengan GC-GC lainnya. Jadi kita semakin erat karena kita satu tubuh Kristus itu tujuannya, dan saling memotivasi, saling menjadi berkat satu sama lain. Fokusnya sama-sama kita memenangkan jiwa di luar sana yang belum menerima Injil ya teman-teman. Jangan lewatkan dan terus update. Yang teman-teman punya Facebook bisa Facebook Breakthrough Community. Facebook saya juga boleh teman-teman ya, sekaligus promosi. Oh, enggak ya. Dan juga teman-teman yang punya Instagram bisa memfollow Instagram Breakthrough Community. Ya, Instagram saya juga boleh teman-teman ya. Oke, teman-teman, dan di sana semua nanti akan diupdate. Teman-teman yang mau tag kegiatan malam hari ini boleh teman-teman, boleh tadi juga tag Kak Erik atau tadi mengenai firman Tuhan, teman-teman nanti kita akan repost ulang di story kita, dan recording kita malam hari ini nanti akan ditayangkan ulang nanti di YouTube kita di Breakthrough Community Official. Itu saja pengumuman dari kami tim Breakthrough Community, teman-teman. Thank you buat kehadirannya, sampai berjumpa di minggu depan. Tuhan memberkati, aku kembalikan kepada host. Amin. Thank you Pak Ketu dan Waketu untuk pengumumannya. Sekali lagi thank you untuk pembicara malam hari ini, Pastor Erik Gultom. Sampai ketemu ya di pertemuan selanjutnya. Saya yakin kita pasti akan berkolaborasi lagi selanjutnya. Oke. Selanjutnya kita akan doa ya sebelum mengakhiri, doa penutup sekaligus doa berkat ya oleh pembicara kita. Dengan hormat saya persilakan. Oke, thank you. Mari kita satu doa teman-teman. Mari kita bersama doa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur baik hari ini. Kau Allah yang baik. Kami belajar hari ini. Kami untuk membuka hati kami untuk terus konsisten. Karena kami percaya
Yang Tuhan mau adalah kami untuk konsisten mengasihi Tuhan dan sesama. Biar kami terus bertumbuh dalam kasih-Mu, kami semakin menyelami kasih-Mu, dan kami semakin mengerti bahwa Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih berkati komunitas ini, Kau pakai komunitas ini semakin luar biasa lagi, di mana Tuhan berada, para anggotanya dan para pelayanan Kau pakai semakin luar biasa lagi, terbang bagi Raja Wali, dan setiap pelayanannya Kau kembangkan luar biasa, dan kami percaya semakin baik jiwa-jiwa bisa mengenal kasih-Mu bagi komunitas ini, dan komunitas ini semakin terus menyebarkan kebenaran, dan kami percaya semakin banyak orang bisa mengenal kasih-Mu dan bertumbuh dalam kebenaran. Terima kasih kami juga berdoa khusus untuk ketua dan wakil ketua dari Kak Arwin dan Kak Gamaliel, Kau pakai mereka, the leader di komunitas ini, Kau pakai semakin luar biasa hikmat-Mu turun atas mereka, sehingga terus memimpin setiap anak-anak yang ada di komunitas ini, dan semakin terus bertumbuh, dan setiap unity, bonding, dan hal apapun, Kau terus mempererat tali persaudaraan, tali persatuan, kesatuan, dan semakin banyak bisa orang juga Kau pakai mengenal kasih-Mu dari kehidupan mereka, dari setiap pelayanan mereka. Terima kasih, dan kami untuk hari ini, dan kami mau menerima berkat-Mu, dan angkatlah tangan kita semuanya, terima berkat dari Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus turun atas kita semua, dan Roh Kudus melingkupi kita semua, dan kasih-Nya melingkupi kita semua. Yang siap menerima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Amin. Amin.